Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami' syayikhina ayuhal mukarramun sahibal fudala allazi yahduruna fi hazal masjid jami' al ihsan. Hadanallahu wa iyyakum. Jamaah, dalam pengajian kali ini sebenarnya gini jamaah, setiap pengajian saya itu targetnya ya kita tuh paham dengan makna kalimat-kalimat Al-Quran dan hadis ya, atau juga ijma ulama gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Gitu, ya. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya itu, Allah akan faqihkan di dalam masalah agama. Faqih itu artinya faham, ya. Gitu. Jadi bukan menghafal, bukan. Ya, yang paling intinya itu kita paham gitu. Kalau hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak mencegah dari maksiat, bukan itu yang diinginkan. Ya, jadi Allah ingin kita itu paham. Kalau kita paham, artinya kita bisa mengamalkan gitu. Ya, maka insya Allah sekarang kajian kita itu saya kasih judul hati-hatilah dengan keadaan hati kita. Kenapa perlu hati-hati dalam perkara hati? Karena setan berkeliaran di dalam diri kita. Itu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengingatkan inna syaitona yajri minal insani majrod dami. Ya, sungguh setan itu menyusup ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Jadi aliran darah kita itu jamaah muter ke seluruh anatomi kita tuh, dari mulai ujung kuku kaki ya sampai ujung kuku tangan sampai ke otak. Gitu. Maka ada jantung yang membantu hati itu, jantung yang memompa darah. Ya. Nah, kalau udah hati kita itu isinya setan, maka yang dikompak ke jantung itu, darah itu semua isinya setan. Ketika tangan kita itu di darah, di tangan kita itu isinya setan, hayang nate korupsi we. Hayang nate nyolong we gitu ya, mencuri gitu. Nah, kalau di kaki, darah di kaki diisi dengan setan, hayang nate ka diskotik we. Gitu, ya. Nah, apalagi kalau di otak, nah itu bahaya, gitu. Ya, gitu jemaah. Maka kita tuh harus tahu benar-benar gitu. Ya. Apa ini cara kita menutup setan supaya tidak berkeliaran di aliran darah kita, gitu. Sebab nggak bisa kita stop aliran darah jemaah. Saya dulu itu berapa tahun yang lalu pernah kena penyumbatan pembuluh darah. Oh, biayanya mahal. Gitu. Maka ada cara lain ya untuk bagaimana kita memisahkan setan itu dari jalan darah kita gitu, ya. Jadi setan itu sendiri jamaah sekalian pernah mengakui kepada Allah Ta'ala, ya. Qala fa bi izzatika la ugwiyanahum ajma'in gitu. Jadi iblis itu sendiri berkata kepada Allah, ya,
Demi kekuasaanmu ya Allah, aku itu akan menyesatkan semua Bani Adam. Ya. Kemudian dalam surat Sot ayat 83-nya itu, illa, kata iblis itu, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis. Yang mukhlis itu apa tingkatannya? Lebih tinggi dari ikhlas. Gitu. Ya, mukhlas lebih tinggi dari ikhlas gitu. Jadi kata kuncinya apa jemaah? Sederhananya mah gampang. Kata kuncinya itu ikhlas. Maka ketika kita ikhlas, setan susah nempel di jalan darah kita. Gitu. Ini bukan kata Allah, bukan kata Rasul. Bukan kata kita, kata ulama, kata setan sendiri. Kalau setan sendiri yang udah ngomong gitu, berarti benar nggak tuh? Ya, gitu. Masa kita nggak percaya? Gitu ya. Nah, kemudian gini jamaah sekalian, ya. Terkait dengan ikhlas, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, di mana kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Ya. Pasti jawabnya di surga. Nggak mungkin masih hidup kita sekarang bertemu dengan Rasulullah SAW karena kita bukan sahabat. Ya. Terus, apakah sekarang pertanyaannya nih? Apakah kita untuk merasakan surga harus mati dulu? Ayo, mati dulu mah. Hah? Untuk masuk surga harus mati dulu apa enggak? Nah, ini ada jawabannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau berkata gini, inna hunaka jannata fi hazal alami. Jadi kata beliau, sungguh ada surga di alam dunia ini. Ya. Faman lam yadkhulul jannata fi hazal alam. Siapa yang tidak masuk ke surganya dunia, maka falan yadkhulul jannata fil akhirah. Ya. Falan yadkhulal jannata fil akhirah. Jadi orang yang tidak bisa merasakan surga di alam dunia, maka dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ini la-nya pakai lan. Ya. Jadi lan itu susah banget. Kalau la tidak tapi masih bisa. Kalau lam sama sekali tidak bisa. Itu lam. Ya. Seperti lam yalid walam yulad. Ya. Nah ini lan. Digunakan lan artinya susah. Susah banget untuk masuk surga orang yang tidak mendapatkan surga di dunia. Ya. Nah, jadi dalil ini jamaah ini sebagai penuntun kita, sesungguhnya kita itu bisa ngukur nih. Bisa ngukur diri selama hidup di alam dunia nih, bakal masuk surga atau moal. Kahoyong kan masuk surganya. Gitu. Ya. Tapi kalau kata Syekhul Islam seperti ini, orang yang bisa merasakan surga di dunia itu akan masuk surga di akhirat. Ya, yang tidak bisa masuk surga di dunia tidak bisa masuk surga di akhirat. Berarti kan kita harus hati-hati. Berarti target kita hidup di alam dunia itu harus bisa merasakan masuk surga. Nah, sekarang saya tanya nih, gimana cara ngukurnya bahwa kita itu udah masuk surga di dunia atau belum? Gimana cara ngukurnya? Ada dalil-dalil yang menerangkan tentang surga dunia. Apa saja dalil-dalil yang menerangkan kita surga di dunia? Pertama, karena ini nggak ada amplop, cepat saya jawab. Pertama itu baiti janati. Ya. Kita sering apal kan? Sering dengar kan istilah baiti janati? Artinya apa itu? Rumahku adalah surgaku. Berarti syarat pertama untuk mendapatkan surga di alam dunia, ciptakan surga di rumah kita. Kalau kita sama bini sama anak ribut melulu, bapak tuh jarang betah di rumah.
Ya kan? Di rumah berantem sama istri, keluar ketemu temen, mabok, main kiu-kiu, main gaple, nggak pulang ke rumah berantem, ribut, boro-boro mau ibadah. Ya kan? Anak pusing lihat orang tua gelut wae, keluar narkoba. Saisi rumah moal menang surga. Jadi syarat pertama kita mendapatkan surga di dunia itu benahi rumah tangga. Ciptakan surga di dalam rumah tangga kita. Ya. Yang kedua itu adalah tolabul ilmu. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda, man salaka tariqa yatlubu fihi ilman. Ya. Siapa yang tariqa, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, jadi jamaah syaratnya tuh jalan, datang ke majelis taklim, bukan dengerin lewat speaker, ya, bukan dengerin di TV, di Google, di HP, bukan, di YouTube, datang ke majelis taklim, karena kalimatnya thariqa, ya, jalan, datang ke majelis ilmu, salakallahu bihi thariqam min turuqil jannah. Maka Allah akan permudah jalannya dia untuk menuju memasuki surga. Ya. Kalau untuk sekedar ilmu boleh jemaah, kita belajar lewat YouTube, lewat Google, boleh. Cuma untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau untuk ilmu itu nganterin ke surga harus datang ke majelis taklim. Datangi. Jangan mentang-mentang speaker keras keluar, nunggu aja di rumah denger, moal, ya. Hayang ngopi, bawa kopi nak dia. Tak gitu jemaah. Jadi surga dunia yang kedua adalah majelis ilmu. Ya, tadi rumah tangga, yang kedua adalah majelis ilmu. Ya. Kemudian syarat dari dua itu semua jemaah sekalian, syarat mutlaknya itu adalah ikhlas. Ya. Syarat mutlaknya adalah ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena Rasulullah SAW menegaskan, innallaha la yaqbalu mina amal ila makana lahu kholison. Ya. Jadi tegas harus ikhlas gitu. Ya, sungguh ini pakai taukid lagi. Sungguh Allah itu tidak akan menerima amalan kecuali untuk orang-orang yang ikhlas. Jadi kita mau beramal soleh di rumah tangga, mau beramal soleh di majelis ilmu, mau datang ke majelis ilmu harus ikhlas. Gitu. Ya, gitu. Jadi baik ilmu, ibadah, akidah, akhlak itu akan menuntun kita ke surga kalau kita amalkan dengan ikhlas, ya. Itu jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu makna ikhlas? Mana ikhlas nih? Kita sering dengar kan, kita juga suka ngomong, insya Allah anak mah ikhlas. Tahu nggak ikhlas apa? Hah? Ridhoan ya, lillahi ta'ala ya. Pegang dulu. Begini jemaah. Dalam bahasa Arab, ikhlas itu pertama ada, ini saya singkat-singkat aja. Ada kholaso. Kholaso itu artinya jernih. Ikhlas itu, ya. Yang kedua yakhlusu. Yakhlusu itu tidak campur dengan apapun. Tidak bercampur. Yang ketiga huluson. Huluson itu artinya bersih, ya. Jadi makna ikhlas yang sesungguhnya itu niat dan amal kita yang bersih jernih, tidak tercampur apapun kecuali hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Lain hayang disebut kiai, lain hayang disebut ustaz, ya gitu. Maka tadi pembawa acara kalau nyebut saya kiai, wah itu menjerumuskan saya, nggak boleh itu. Ya. Enggak, saya Haji Aksa, ada di mana-mana ke Haji Aksa. Ya. Nah, mata jamaah sekalian,
Allah sendiri sudah menegaskan. Allah yang berfirman dalam Az-Zumar ayat 2. Fa'budillaha mukhlishon lahud dinan. Ya. Jadi Allah sendiri menegaskan, beribadahlah kepada aku lalu ikhlas dalam beragama. Jadi yang Allah tegaskan kalau mau ibadah kepada Allah itu ikhlas. Beragama juga harus ikhlas, gitu. Ya. Itu jemaah. Bahkan Allah Ta'ala sendiri dalam Quran itu ada satu surat, ya, yang nama surat itu tidak menceritakan isi. Jadi gini, ada satu surat yang namanya tidak ada isi kata-kata di dalamnya. Ya. Seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan isinya tauhid. Pertama misalnya qul huwallahu ahad. Itu isinya adalah akidah zat, yang menjelaskan tentang akidah zat Allah. Ya, qul huwallahu ahad, menceritakan zat Allah. Zat Allah tunggal. Ya. Gitu. Jadi akidah zat tentang Allah, ya. Terus yang kedua Allahus Samad. Allahus Samad itu akidah sifat Allah. Ya. Nah, sekarang dua ayat ini aja, ya. Kalau kita berakidah dan beriman kepada Allah, maka harus ikhlas murni kepada Allah. Karena di sini Allah menjelaskan Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Tapi Allah tegaskan harus ikhlas. Gitu. Ya, gitu jemaah. Nah, sekarang gini. Kita minta kepada Allah, tapi kan kita harus buktikan dulu nih, kita nih ikhlas sama Allah. Cara buktiinnya gimana? Bismillah. Ayo, cara buktiinnya kita sebelum kita mendapatkan sifat Allahus Samad, Allah yang Maha memberi, ya. Gimana kita membuktikan bahwa kita itu benar-benar ikhlas kepada Allah? Baru doa. Mengikuti Allah perintah-perintahnya. Mengikuti perintah-perintahnya. Ada yang pernah pacaran nggak dulu? Nanya aja ngaco nih aja aksan. Ada yang pernah pacaran nggak dulu? Pernah tuh kan bogohan lah tuh jeung pamajikan. Ayo saya mah tuh pakai bobogohan sabulan nikah. Tapi pernah bobogohan ya? Kalau kita pernah pacaran, saya belum pernah merasakan. Tapi membayangkan. Kalau kita pernah pacaran, ada nggak pernah rasa dalam diri kita itu, dalam hati kita nggak perlu minta apa-apa sama dia. Yang penting ngelihat dia bahagia aja kita senang. Ada nggak? Pernah nggak kita? Hah? Kita ngelihat istri kita aja, ngelihat pacar kita atau kabogoh kita lah, kabogoh lahnya. Terus dia bahagia kita senang. Pernah nggak kita merasakan itu? Melihat anak aja bahagia kita senang gitu. Nggak usah anak itu kelihatan soleh, kelihatan, nggak usah dulu lah. Kelihatan anak itu bahagia aja kita senang nggak? Pernah nggak kita gitu? Pernah ya? Kok sama Allah nggak pernah? Coba sekarang, sama Allah pernah nggak kita beribadah itu ingin memastikan Allah itu bahagia karena kita? Pernah nggak? Ada nggak harapan sama kita ibadah kepada Allah? Ujung-ujungnya kan selalu berharap surga, takut neraka. Yang paling lillah itu berharap surga, takut neraka. Coba kalau neraka nggak diciptain sama Allah, surga nggak ada, masih nggak kita mau ibadah sama Allah? Hah? Itu bicara ikhlas, jemaah. Ya, jadi kalau kita ikhlas karena ciptaan Allah, itu namanya orangnya itu namanya mukhlis.
Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah cuma ingin melihat Allah bahagia, kita nggak perlu apa-apa selain daripada bahagianya Allah karena kita itu mukhlas. Ya, itu jemaah. Jadi intinya sekarang kita latihan gimana caranya kita itu beribadah itu emang pengen membuat Allah itu bahagia sama kita karena kita. Bahagia karena kita itu tentunya adalah perintah Allah, taat kepada Allah. Udah itu aja. Udah deh, nggak usah lihat deh. Nggak usah lihat Allah punya surga, Allah bisa bikin kita kaya, Allah bisa bikin kita mati, bisa bikin kita celaka, bisa bikin apapun kita di dunia. Nggak usah lihat itunya deh. Kita cuma pengen Allah itu bahagia karena kita. Ya kan? Coba kalau ada perempuan cantik nggak bahagia sama kita selama bebogohan, mau daik dikawin kurang. Maka tidak berlaku fungsi Allahus Somad kalau Allah tidak mendapatkan bahagia dari kita. Kalau cuma karena perempuan dikasih mobil, dikasih cewek matre, ada gitu. Kalau umat muslim yang mengharapkan doang surganya Allah, berarti itu umat yang matre. Ya, gitu jemaah. Jadi intinya gitu jemaah. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau kita cerita ikhlas itu pasti susah. Kalau kita bicara jujur, cerita ikhlas itu pasti susah gitu. Makanya Al-Imam Ghazali itu menggambarkan setan itu seperti anjing yang kelaparan. Anjing kalau kelaparan itu pasti nyari manusia. Ya, pasti nyari manusia. Makanya semakin kotor hati kita, semakin banyak setan yang masuk ke dalam diri kita. Ya. Jadi kata kuncinya itu jemaah. Semakin kita kotor hati kita, semakin kita tidak ikhlas hati kita, maka semakin banyak setan yang masuk ke dalam diri kita. Karena semakin banyak makanan setan di dalam diri kita. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kita ngundang setan ke dalam hati kita. Itu prinsipnya jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah ini ingatkan, ya. Karena gini, jemaah sekalian, pernah ada yang tanya nih kepada saya nih ya. Katanya, Kang Haji, kalau kita ta'awudz dulu atau la haula dulu, ya, cukup enggak untuk memulai ibadah? Misalnya untuk memulai ibadah kita bismillah, terus sebelum bismillah ta'awudz, ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Cukup enggak? Enggak. Ya. Setan enggak takut dengan ta'awudz, enggak. Jangan kita anggap dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setan kabur, enggak jemaah. Saat memulai amal, begitu kita ta'awudz dan bismillah, setan tidak datang, tidak mengganggu amal kita. Tapi di tengah perjalanan amal kita, di situ setan. Ketika saya duduk di sini, saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setan enggak ada. Pada saat saya ngomong, satu-satu tuh ngedeketin setan. Mulai dari hatinya, bikin si Haji Aksa agak takabur dikit, bikin si Haji Aksa agak merasa agul dikit, asa pinter dikit, itu setan jemaah. Ya. Jadi nggak cukup dengan ta'awudz. Nah, apa caranya kita untuk dalam perjalanan amal kita itu untuk menjaga supaya setan itu tidak masuk ke dalam diri kita? Allah yang ngajarin kepada kita langsung. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sungguh setan itu tidak mampu menguasai orang-orang yang beriman. Jadi kata kuncinya yang Allah ajarkan, setiap kita mengamalkan sesuatu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, jaga keimanan kita. Ya. Jangan sampai lepas dari iman kita.
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya pasrah. Ya, gitu. Nah, sekarang apa makna tawakal? Tawakala, wakala, memasrahkan diri artinya. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, menjelaskan bahwa tawakal kepada Allah itu pasrah dan memasrahkan diri itu artinya kita itu sama dengan merelakan, ya, merelakan diri kita semuanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rela maka ikhlas. Gitu, ya. Contohnya bobogohan lah. Rela kita ngasih nafkah sama bini. Kalau nggak ikhlas, pelit. Ya, gitu jamaah. Gitu. Nah, salah satu contoh ujian nih. Ujian ikhlas. Saya ambil contoh ini karena apa? Waktu saya pengajian di ibu-ibu ini, ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya. Haji, ya, bicara ikhlas, gimana kalau ada kiai ulama nerima hadiah? Boleh nggak? Ya, pertanyaannya nih, boleh nggak seorang kiai, seorang ulama, dia tidak tidak meminta dulu atau apa? Tidak bukan kalau itu tuh tidak dihargai misalnya ya. Harganya harus sekian, tarif, pakai tarif. Nah, kalau dia nggak pakai tarif, terus dia menerima hadiah, boleh nggak? Itu, ya. Contohnya nih, misalnya katanya, ibu-ibu mau ngasih Pak Haji hadiah, boleh nggak? Jangan sekarang, Bu. Saya telaah dulu, ya. Jadi setelah saya telaah begini jamaah. Ternyata kalau perkara hadiah itu boleh. Pada intinya perkara hadiah itu boleh. Karena gini, Rasulullah SAW itu sendiri suka menerima hadiah dari para sahabat. Tapi kita telaah dulu ilmunya nih. Kan tadi saya bilang harus paham dulu, ya. Pemahamannya begini, jemaah sekalian. Rasulullah itu wajar menerima hadiah. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW itu hadiahnya itu selalu bersifat wajar, yang tidak berlebihan. Itu satu. Yang kedua itu sifat hadiahnya itu kekeluargaan, ya. Yang ketiga, sifat hadiahnya tidak terkait dengan pengamalan dan pengajaran ilmu Al-Quran dan hadis. Itu dulu. Kalau syarat 3 itu masuk, boleh terima hadiah. Seperti kita nikahan nih. Orang pada ngasih kado kan sama kita kan. Ada yang ngasih kado amplop, ada yang ngasih kado untuk. Boleh. Tidak diharamkan. Karena tidak terkait dengan perkara Al-Quran dan hadis. Ya, boleh. Gitu jemaah. Terkait dengan Al-Quran, ini ada hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa amaluhu, gitu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalimatnya adalah sebaik-baiknya yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Bukan sebaik-baiknya orang adalah yang mendapat harta, mendapat fulus dari belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi di stop kalimatnya sampai belajar dan mengajarkan. Itu aja. Ya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW, kenapa beliau pantas menerima hadiah? Pertama, karena beliau itu punya syafaat. Pertama, ya, beliau punya syafaat. Yang kedua,
ukuran akhlak beliau menjadi contoh, menjadi ilmu. Yang ketiga, ilmunya beliau sendiri adalah tidak pernah minta bayaran. Itu, ya. Sekarang apa makna syafaat? Makna syafaat itu al khairi minal ghairi lil ghairi. Meminta kebaikan dari pihak lain, yaitu Rasulullah meminta kebaikan dari Allah untuk orang lain, untuk umatnya. Ya. Maka Rasulullah bukan menjual doa. Rasulullah tidak pernah menjual syafaat. Pernah nggak Rasulullah memberikan syafaat terus dilelang? Pernah nggak? Nggak ada sejarah yang mencatat itu, ya, itu. Kemudian Rasulullah SAW sebagai akhlaknya, ya, kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW itu inama buistu liutamima makarimal akhlak. Kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW itu ikhlas, tidak dibuat-buat. Memang sudah dilahirkan dengan akhlak yang mulia, tidak dibuat-buat. Nggak ada istilah purba. Tahu purba? Manusia purba apa manusia purba? Hah? Apa manusia purba? Pura-pura baik. Nggak ada. Rasulullah tuh nggak pernah pura-pura baik. Ya, itu. Terus ilmunya Rasulullah SAW itu dijelaskan oleh Allah dalam Shad ayat 86, ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin, gitu. Katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin, gitu, ya. Ajrin ini artinya upah. Kalau kita lihat dalam kamus itu artinya upah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang perintahkan nih kepada Rasulullah SAW. Katakan, aku ini tidak minta upah sedikit pun kepadamu atas dakwah aku. Allah yang perintah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah taat. Sehingga tidak pernah tercatat dalam sejarah Rasulullah itu minta upah. Tidak pernah. Ya. Wa ma'ana minal mutakallifina, gitu. Dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Rasulullah nggak pernah ngada-ngadain dakwahnya supaya bisa dipantas diberi amplop, enggak. Ya, itu Rasulullah, jemaah. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu sendiri berkata lagi, man akhoza ala ta'limil Qur'ani kausan, gitu. Siapa yang mengambil busur aja, ukurannya sebuah busur untuk perang dulu, perang jihad, yang mengambil busur sebagai upah dari mengajarkan Al-Quran, qaladahullahu qausan min narin yaumal kiamati, Allah akan menggantungkan busurnya dari api neraka di lehernya pada hari kiamat. Padahal cuma perkara busur. Ada sahabat yang diutus oleh Rasulullah mengajarkan Quran, terus dikasih hadiah busur, diceritakan kepada Rasulullah, suruh kembaliin. Karena nanti busurnya jadi api yang digantung di leher. Gitu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, kebaikannya Rasulullah itu kalau kita catat, makanya Rasulullah pantas diberi hadiah, karena Rasulullah SAW itu selalu mendahului kebaikan orang lain. Rasulullah itu tidak pernah membalas kebaikan orang, ya. Tapi Rasulullah selalu mendahului kebaikan kepada orang lain. Jadi nggak pernah nunggu orang lain baik dulu baru kita balas, enggak. Selalu Rasulullah yang memulai, mendahului, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ketika orang lain itu memberikan kebaikan, Rasulullah balas lagi kebaikannya. Gitu. Ya. Maka jemaah sekalian, ketika sekarang ada orang yang ilmunya, akhlaknya, kebaikannya itu lebih dulu diberikan kepada orang lain, ya, secara ikhlas, maka dia berhak menerima hadiah. Itu kata kuncinya hadiah. Kalau ada ulama
kiai, udah pokoknya dia mah ikhlas saja ngajarkan ilmu apa gitu ya. Terus dia menerima hadiah, boleh. Ya. Tapi jangan ada harap di hati. Ini kan yang bahaya nih, ada harap di hati. Takutnya gini jemaah, hari ini nih Haji Aksa nih karena orang lain anggap dia ikhlas, dikasih nih hadiah. Terus besok-besok saya datang lagi ke sini, jadi ada harapan. Pasti gue dikasih hadiah nih nanti. Nah itu. Terus kalau nggak dikasih hadiah cemberut. Nah itu masalah. Jangan ada harap. Kan susah menjaganya. Ya, susah. Itu makanya. Nah kalau upah, jamaah sekalian, kalau upah itu adalah uang atau bayaran bentuk apapun sebagai balas jasa. Kalau upah lain lagi ceritanya dengan hadiah. Ya. Upah. Misalnya gini, jasa ilmu. Kalau jasa ilmu kita sekolah nih. Kita nyekolahin anak di sekolah. Kita bayaran sekolah. Wajar gak? Itu namanya kita ngasih upah sesungguhnya kepada guru-guru anak kita. Gitu. Selama ajaran pokoknya itu bukan Al-Quran dan hadis. Jadi misalnya dalam satu pelajaran nih campurnya ada matematika, ada biologi dan lain-lainnya, kemudian ada juga pelajaran itu. Ya. Nah, guru ini kan sudah berbuat, beramal, kemudian dia dikasih upah. Boleh. Tapi upah itu cukup pada transaksi dunia. Jadi kalau orang sudah saling memberi upah, selesai itu perkara akhiratnya. Lunas sudah. Ya, udah lunas tuh. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, pertama nih, Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah artinya yang punya Allah. Allah sendiri sebagai yang punya udah ngomong mengenai miliknya Allah. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menukarkan ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaquni gitu. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Tuh Allah. Jadi Allah udah melarang kita jual-jual barangnya Allah. Barangnya Allah itu apa? Al-Quran. Ya, gitu. Jemaah yang khusus yang melekat, ya, gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu sendiri bersabda, man akala bi ilmi, siapa yang makan dengan menggunakan ilmu aku, tasamallahu ainaihi, Allah akan membutakan kedua matanya, awajhahu atau menggelapkan wajahnya, wa kanatin naro aula bihi, dan neraka itu lebih layak untuk dia. Itu Rasul. Jadi perkara hadis Rasulullah sendiri yang punya. Rasulullah udah melarang untuk kita cari makan dengan menggunakan. Jadi kalau ada orang berdakwah dengan Al-Quran dan hadis kemudian terima fulus, minta izinnya sama siapa? Hah? Sudah pernah minta izin belum? Bayar hak patennya ke siapa? Ya. Makanya dalam hukum positif itu ada yang namanya hak property right, karya. Hadis itu kan karya Rasul. Al-Quran itu karya Allah. Kalau kita menjual karya orang tanpa izin orangnya, urusannya dengan hukum enggak? Ya, itu jemaah. Makanya itu hati-hati. Ya. Yakinlah, percaya deh ya, kalau kita udah taat dengan ikhlas kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dunia nggak usah dicari, nggak usah dicari. Kita cuma syaratnya itu buka usaha, mau usaha jadi
mau jadi pegawai, mau jadi polisi, jadi tentara, jadi apa aja. Itu syariat kita, kewajiban kita, buka toko, buka warung, buka apa, itu syarat. Syarat yang Allah wajibkan. Masalah rezekinya urusan Allah. Yang penting kita jangan awal tadi. Bagaimana caranya kita membuat Allah bahagia. Ya. Nah, ini masalahnya jemaah. Gitu jemaah sekalian. Makanya gini, orang-orang yang dilaknat itu orang-orang yang ditegaskan dalam fikih itu watu lima li ghairidin. Ya. Orang-orang yang amalnya itu berlandaskan selain sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Gitu. Salah satunya adalah perkara ikhlas. Itu ya. Jam 3 menit deh ya. Ya. Jadi gini jemaah sekalian. Saya lanjutkan pertemuan berikut aja ya. Saya lanjutkan pertemuan berikut. Pokoknya pada intinya kalau Agim bilang itu jagalah hati. Jaga hati kita, jaga ilmu kita, jaga badan kita. Kenapa saya bilang jaga badan kita? Karena amal kita itu selain hati dan pikiran juga badan. Ya, jangan sampai. Jadi perlu digarisbawahi, diingat bahwa target kita itu sekarang kita rubah. Kita bukan berharap kekuasaan Allah. Tidak lagi berharap sekedar ridho Allah. Tapi kita berharap itu Allah bahagia karena kita. Kuncinya adalah ikhlas. Itu jemaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil mullah wa